Dah, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai saat teduh pagi hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang bertahta berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari yang indah ini Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kami sukacita baru yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian, baik itu pujian, baik itu yang membawakan firman. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah roh itu senantiasa boleh selalu menyala-nyala, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan juga dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan saat teduh kami ini awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga anak-anak-Mu yang belum hadir, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah saat teduh kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Eko. Kasih yang terindah, yang mulia, dalam Yesusku, Dia dari hatiku, selalu setia, tiada pernah berubah kasih-Ku. Pada dasar dalam hidup pengorbananmu, yang kumiliki dan ku Yesus Engkau kasih yang terindah, Yesusku, selalu bisa jawab, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terdasar dalam hidup pengorbananmu, selamatkanku, Engkaulah darilah yang kupilih dan ku pakai. Yesus
Yesus Engkau ku kagumi. Ya Bapak dalam surga, semoga mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih berkat beberapa tuntun anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu memperbarui hati kami Tuhan, untuk mau selaras berjalan dengan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Titus Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami dan syukur, haleluya, amin. Silakan Bapak. Silakan Pak Titus. Ya, terima kasih Pak Eko. Nama Yesus adalah nama yang harus kita kagumi, nama yang luar biasa. Ya, di Tuhan kita akan kembali pada bacaan kita di dalam Mazmur 135 ayat 1 sampai 21. Kita akan baca ayat 1 sampai 5 saja. Akan baca Mazmur 135 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai bangsa-bangsa Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. 4. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Amin. Terima kasih. Demikian tadi firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan pada pagi ini saya kasih tema pujilah Yahweh. Yahweh itu bukanlah suatu hal yang asing bagi kita. Yahweh itu adalah Allah Israel, termasuk juga Allah kita. Dia yang layak dipuji, layak disembah. Karena itu firman pada pagi ini saya kasih tema pujilah Yahweh. Mungkin dari Bapak Ibu ada unek-unek yang ingin diutarakan. Saya memiliki suatu pertanyaan. Alasannya itu apa? Kok kita itu harus memuji Yahweh? Kita harus memuji Tuhan. Apa Pak Eko? Kayak saya Pak. Alasannya apa? Kok kita harus memuji Yahweh? Ya karena dia memang layak dipuji. Dia layak dipuji. Oma apa alasannya Oma? Kok kita harus memuji Tuhan? Kita harus puji Yahweh. Halo? Apalagi jogging. Oma lagi jogging. Halo, Pak Erik. halo. Apa Pak? Siapa Oma dah? Ya Oma. Alasannya apa Oma? Kok kita harus puji Tuhan? Harus puji Yahweh? Ya karena dia yang sudah harus kita layak dipuji dan disembah. Saat Iya. ini sampai Maranatha. Yang layak dipuji. Harus. Ya, dipuji. Pak Eri apa Pak Eri? Pak Eri, Pak Lurah. Halo Pak Eri. Yang besar tidak ada yang lain. Ya. Yang besar tidak ada yang lain yang melebihi. Ya, terima kasih. Itu tadi ada beberapa yang bisa kita dengar. Mengapa kok kita harus puji Yahweh, puji Allah. Yang pertama tadi dikatakan Pak Eko, dia layak dipuji. Jadi dari bacaan tadi sudah jelas di dalam ayat yang ayat yang ketiga dikatakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Ini yang menjadi alasan kenapa kok kita memuji Tuhan, kita menyembah Yahweh, karena Tuhan itu adalah baik. Dan kebaikan Tuhan itu sungguh nyata atas kehidupan kita, sehingga
kita sampai saat ini bisa merasakan penyertaan Tuhan, kita bisa menghirup udara yang segar. Ini adalah anugerah Tuhan kepada kita yang sudah dinyatakan kepada kita, sehingga kita layak memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu layak dipuji, layak disanjung. Sehingga tidak ada Tuhan yang lain yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Sehingga Tuhan mau pada saat ini sampai seterusnya supaya kita ini selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Dan kebaikan Tuhan ini tidak bisa dibeli dengan uang kita. Seberapapun besar uang kita, seberapapun banyaknya harta kita, itu tidak kita bisa membeli. Karena itu adalah anugerah dan kasih sayang yang daripada Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Kalau kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, tentunya kita tidak ada waktu alasan untuk tidak memuji Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita memuji Tuhan dimanapun saja dan kapanpun saja, tidak dibatasi oleh waktu jam-jam tertentu. Tetapi setiap saat kita diizinkan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan baik dan Tuhan siap disembah kapan saja. Itulah keunikan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Ayat 3 tadi dikatakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan inilah yang harus kita manfaatkan untuk kita bersekutu, untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita semua di sini adalah termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan, orang yang telah ditetapkan menjadi anak kesayangannya. Dalam ayat yang ke-1 tadi dikatakan, haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Dan kita yang ada di tempat ini tidak dikatakan pendeta-pendeta, pujilah Tuhan. Tapi dikatakan hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Dan kita yang ada di tempat ini semuanya adalah hamba Tuhan. Tidak ada pendeta, tapi hamba Tuhan. Itulah yang menyatukan kita untuk kita bisa kompak untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seorang hamba harus taat, takwa kepada Tuhan yang telah menjadikan kita. Itu alasan yang pertama, karena Tuhan itu baik. Alasan yang kedua, kita memuji Yahweh. Di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga juga dikatakan, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Nah ini, nama Tuhan itu nama yang indah. Nama di atas segala nama yang luar biasa. Nama Yesus itu adalah nama yang menara kuat, menara yang sangat hebat, sehingga saat kita menghadapi permasalahan, kita menyebut nama Yesus, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Suatu contoh di saat Petrus setiap hari mengadakan doa persekutuan di gereja, di gerbang pintu ada seorang yang lumpuh, dan orang lumpuh itu meminta sedekah. Mereka memohon belas kasihan dari orang-orang yang masuk dalam bait suci itu, supaya mereka mengulurkan sebuah makanan ataupun uang kepada orang lumpuh itu. Tetapi pada saat itu Petrus dan kawan-kawan itu mau masuk ke bait suci, Petrus bilang apa? Emas perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus berjalanlah. Dan pada saat itu nama Yesus diberikan, orang itu berjalan. Karena itu nama Yesus nama yang indah, nama yang luar biasa, nama yang sanggup menyelamatkan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita menyebut nama Yesus itu dengan sembarangan ya. Nama Yesus itu nama yang penuh kuasa, nama yang memberikan kemenangan, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama. Nah, kita bangga kalau sampai pada pagi ini kita bisa bersekutu untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kita berterima kasih, kita bersyukur pada Tuhan memiliki nama yang luar biasa sesembahan kita, yaitu nama Yesus, nama yang indah. Dalam ayat tadi dengan jelas dikatakan, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Itu nama yang sangat luar biasa, nama yang sungguh memberkati. Kalau di dalam bahasa sehari-hari dikatakan bahwa nama Yesus nama yang bermurah hati.
Bisa saya bacakan ya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Pujilah namanya sebab Ia murah hati. Arti nama Yesus itu nama yang penuh belas kasihan, nama yang murah hati, sehingga orang yang datang kepadanya pasti menerima belas kasihan, kemurahan hati yang daripada Tuhan. Sehingga nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Ada puji-pujian, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, luar biasa. Nama Yesus itu adalah nama, bukan nama sembarangan, tapi nama yang penuh mujizat, nama yang penuh kuasa, memberikan kemenangan yang gilang gemilang pada orang yang suka menyerukannya, kepada orang yang suka bermazmur bagi Tuhan. Karena itu kita yang ada tempat ini jangan ragu-ragu menyebut nama Yesus. Kita harus mantap, kita harus yakin bahwa firman Tuhan dalam Timotius juga dikatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah Yesus sendiri. Ada kekuatan tersendiri yang sanggup menerjang setiap badai permasalahan kita. Dan nama Yesus ini siap bekerja kepada siapapun juga, tidak orang yang berpangkat tinggi, apapun orang sedang-sedang atau orang yang miskin. Tetapi nama Yesus itu sanggup mau menghinggapi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya pada Dia. Karena itu nama Yesus itu nama yang sungguh luar biasa, nama yang sangat harus kita kagumi. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap menyerukan nama Yesus. Itu saudara yang kedua. Alasan mengapa kita harus memuji Tuhan, karena nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang kelima, berbunyi demikian, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Nah, ini apa yang dikatakan Pak Heri tadi, bahwa Tuhan itu tidak ada tandingannya. Tuhan itu maha besar di bumi dan di surga, tidak ada tandingannya. Karena itu kita harus layak memuji Yahweh, layak memuji Tuhan. Karena Tuhan kita itu jelas namanya, yaitu Yahweh. Jadi kalau kita ini menyebut Allah, di dunia ini banyak Allah, di dunia ini banyak Tuhan. Tetapi kita memiliki Allah yang benar, yaitu Allah yang kita sembah, yang telah menciptakan kita, yang telah membuat kita ini menjadi ada. Dan kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang daripadanya kita berasal dan kita diciptakan. Memang Alkitab juga mengatakan di dunia ini banyak Allah, banyak Tuhan. Tetapi namun bagi kita hanya ada satu Allah dan satu Tuhan saja. Loh, berarti dua Pak Itus. Kok satu Allah dan satu Tuhan? Itu semuanya ada satu pribadi yang luar biasa. Coba Pak Eko bisa dibacakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Ayat 5 dan 6. 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6. Bisa ditampilkan Pak Ronald? 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6. Satu Korintus 8 ayat 5 dan 6. ayat 5 dan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik itu di surga maupun di bumi. Tanpa benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanyalah satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan.
yang kita miliki ini. Alkitab mengatakan bahwa di surga di bumi ini banyak Allah. Itu benar, banyak Tuhan, benar. Namun bagi kita adalah hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya kita berasal. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang daripadanya kita diciptakan. Ini merupakan syahadat kita, saudara. Kalau saudara kita mengatakan ada syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi ini menjadikan syahadat kita. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya kita hidup. Yaitu satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang daripadanya kita diciptakan. Bapa dan Anak itu satu. Sehingga itulah yang menjadikan Bapa kita yang besar. Ayat-ayat di Mazmur 135, ayat yang ke-5 tadi dikatakan, sungguh aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Orang yang mengatakan Tuhan itu maha besar adalah orang-orang yang sudah tahu. Banyak orang yang tidak tahu. Ya inilah tugas kita untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara kita, pada teman-teman kita, pada kerja kita. Orang yang belum tahu ini kita kasih tahu supaya tahu bahwa Yesuslah Tuhan yang maha besar. Ayat tadi dengan kita dikatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Puji Tuhan, saudara dan saya pada ini sudah tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tapi saudara kita banyak yang belum tahu. Ayo kita kasih tahu bahwa Tuhan yang maha besar ini, yang menciptakan langit dan bumi ini, perlu dimasyhurkan, perlu ditinggikan, perlu diagungkan. Sehingga nama Yesus ini supaya benar-benar menjadi nama di atas segala nama. Hingga saat kita ini datang kepada Tuhan, jangan kita ragu-ragu. Kita sungguh-sungguh serius untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa memuji Tuhan, bisa mengagungkan nama Tuhan. Tuhan kita tidak dibatasi dengan situasi, dengan tempat, ataupun dengan keadaan. Apapun kita bisa memuji nama Tuhan. Sebab itu firman Tuhan yang luar biasa ini kalau kita baca ayat 6-14 itu sungguh luar biasa, perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dia sanggup mendatangkan angin badai ataupun api, bahkan angin topan atau kan yang sebaliknya, dan Tuhan membuat kehidupan, Tuhan sanggup membuat kematian. Itulah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Tetapi orang-orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu besar, manusia itu membuat Tuhan palsu, Tuhan-Tuhanan. Dia memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, memiliki mulut tetapi tidak bisa ngomong, memiliki tangan tetapi tidak bisa bergerak, memiliki kaki tetapi tidak bergerak. Itulah Tuhan yang dibuat oleh manusia. Sehingga manusia membuat patung-patung, membuat berhala-berhala, menuhankan patung itu. Dan mereka akan menjadi seperti patung itu sendiri. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia menganggapnya Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 sampai ke-18, saya bacakan saja ya. Ini satu Tuhan yang palsu, Tuhan buatan tangan manusia. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Ayat 18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Nah ini saudara, bagaimana sudah jelas perbedaannya antara Tuhan yang benar, Tuhan yang besar, dengan Tuhan buatan tangan manusia yang dari emas. Memiliki mulut tapi tidak bisa ngomong, memiliki mata tapi tidak bisa melihat, memiliki tangan dan kaki namun tidak bisa digerakkan. Mereka bisu karena mereka buatan tangan manusia. Dan itu kita harus hati-hati untuk bisa membedakan mana Allah yang benar dan mana Allah yang palsu. Dan dari sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita tetap memuji nama Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-19 sampai 21 itu,
ada lagu itu, ada lagunya, ada nyanyian dikatakan, hai kaum Israel, pujilah Tuhan, hai kaum Harun, pujilah Tuhan, hai kaum Lewi, pujilah Tuhan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan, dan pujilah Tuhan dari Sion dan yang diam di Yerusalem, haleluya. Ini bagaimana dalam Mazmur ini banyak ungkapan lagu-lagu pujian yang dialunkan, yang dinaikkan melalui Mazmur 135. Dalam ayat 19 sampai 21 ini lagunya demikian, saudara. Saya belajar nyanyi ini. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, yang diam di Yerusalem. Terpujilah Tuhan dari Sion, yang diam di Yerusalem. Ini Mazmur ini menciptakan lagu-lagu yang luar biasa melalui pengalaman anugerah yang diberikan Tuhan. Dan kalau kita mau menyelidiki dari Mazmur 152, sangat luas, banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau kita mau membuka hati kita, banyak hal yang tersembunyi, yang disingkapkan oleh Tuhan. Karena itu pada pagi ini, ayo kita jangan jemu-jemu untuk memuji Tuhan dimanapun kita berada. Bagi pekerjaan kita, di dalam perjalanan, di dalam aktivitas kita selalu menurunkan nama Tuhan. Dengan seruan nama Tuhan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan orang yang mendengarkannya bisa percaya. Seperti saya saksikan waktu saya cari ayam itu ya, mendengar pujian, mereka ikut mengikuti jejak kami untuk percaya pada Yesus. Dan dialah nama Yahweh yang layak dipujikan hari ini untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ronald. Ya, terima kasih Pak Titus buat renungan firman Tuhan pagi hari ini ya, yang luar biasa, yang mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan itu yang layak dipuji ya. Kenapa kita layak memuji Dia? Sebab Dia Tuhan yang baik ya, dan juga Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Ya, terima kasih Pak Titus buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita masuk untuk doa bangsa dan negara. Saya persilakan Pak Erik. Halo, Pak Erik. Pak Heri apa Pak Erik? Pak Erik. Ini pura-pura Oh, nggak saya dengar kira apa. Pak Heri. Iya, Pak Erik. Kalau Pak Heri, Pak Heri. Pak Erik. Ayo. Iya, iya. Oke, kita kan doa bagi bangsa dan negara. Bapa kami dan surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberi kami semua kesempatan bisa satu itu bersama, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri sudah hadir tengah-tengah kami. Biarlah kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mempunyai rancangan-rancangan yang terindah bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah Engkau kuasai setiap hati para pemimpin negara kami, Tuhan. Baik dari presiden, wakil presiden, menteri, dan seluruh jajarannya, Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka dapat mengatur negara kami ini dengan hati yang takut akan Engkau, dapat memikirkan seluruh rakyatnya, bukan kepentingan diri mereka sendiri, Tuhan. Kami percaya Engkau juga ya Tuhan mengamankan negara kami, Tuhan. Kau jauhkan dari segala macam mara bahaya dan malapetaka yang tidak diinginkan, Tuhan. Baik itu dari banjir, juga gempa bumi, dan hal-hal yang lain tidak diinginkan, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kemesraan-Mu, sukacita-Mu, itu senantiasa melimpah atas negara kami, Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Injil-Mu juga semakin diberitakan semakin luas Tuhan di seluruh pelosok tanah air kami ini Tuhan, sehingga banyak orang juga makin hari makin mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan, tidak
menyembah kepada berhala yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan. Bila kami serahkan semua doa kami dan ucapan seluruh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit. Saya persilakan ya. Halo Pak Eri. Halo Pak Heri. Pak Eri. Halo Pak. Pagi. Ya, kita di sini saja. Oh. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa itu ya open video karena ini laptopnya nggak tahu ada cross kayaknya Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak Eri? Ya, puji Tuhan. Ini terus baik ya. Mulai 2 hari ini. Kalau orang tua makannya sudah mulai ini bagus gitu loh. Ya, jadi progresnya puji Tuhan terus membaik ya. Gitu loh. Orang tua bersama Pak Heri tak Pak di rumah? Selama dia sakit ini, iya bersama saya Itu ya. sakit. Terus mulai apa ya, tempo hari agak enakan dia di rumah ini, di rumah lama gitu, di rumahnya orang tua sendiri gitu. Ya enggak jauh, cuman paling 2 kilo aja dari tempat saya. Udah enakan, ya puji Tuhan dia minta pulang balik gitu. Selama perawatan ya di rumah saya tempo hari gitu. Gitu ya. Jadi iya. Tapi ini udah balik atau belum? Kalau gitu. Sudah, puji Tuhan sudah Di sana balik. sendiri atau ada yang Enggak, temani? ada sama adik ya, sama adik di sana. Oh, oke oke. Jadi saya juga ke sana ke sini, sana sini. Ya sering-sering dikunjungi lah Pak, Ya, karena sering di dekat ya. ya karena Takutnya ada dekat. kebutuhannya apa gitu kadang-kadang orang tua. Iya, Tapi kan pendengarannya masih bagus gitu ya Pak Titus ya? Pak Heri. ya bisa mendengar cuman kalau ngomong agak keras sedikit gitu loh. Kalau melihat masih. Oh, melihat membaca masih bagus. Wah, puji Tuhan ya. Ya umur-umur segitu. Kalau bapak ibu saya masih ada semua gitu. Itu ya. Kalau ibu umur berapa Pak Heri? Kalau ibu itu ya 83, 85 itu ya. Kurang lebih itulah. Luar biasa loh ya, dikasih umur Ya, panjang itu. kalau orang yang laki itu umurnya 93 ya, 93. Iya, Pak Heri bilang kemarin 93. Ini luar biasa itu. Tapi masih semangatnya itu yang saya ini semangat hidupnya luar biasa gitu loh. Aktivitas mereka dulu apa Pak Heri? Itu dulu itu kalau masih muda ya bertani, sebelum ini setelah bertani Oh, terus bengkel, dia ini buka bengkel ini bengkel sepeda sendiri. ya, punya bengkel sepeda gayung itu loh, Iya, iya. kue sama ngelas itu dulu ini aktivitasnya.
Tapi ya dia nggak mau diam walaupun di rumah saya suruh ini ya Mas istirahat kan sudah lama saya suruh istirahat nggak kerja lagi gitu. Tapi ya ada aja orang itu apa betulkan sepeda, memperbaiki apa ya masih panggil. Ada kesibukan itu lebih baik Pak Eri. Jadi Ya, dia ada aktivitasnya Pak. iya, Tapi jangan terlalu capek gitu, dibatasi. ya betul. Itu Iya, aja. iya. Kalau Bu Yulis 100% udah recovery seharusnya ya. Ya, masih kalau 100% belum, iya. Hmm. Ya 95 karena Tapi ada tetap beberapa. masih kontrol tak Pak? Oh iya, kalau kontrol setiap bulan sekali itu terus itu harus Itu terus. kontrolnya di sana cukup? Ya, cukup di sini ya. Karena dokternya itu praktek di sini dan praktek di Siloam. Oh ya, puji Tuhan lah. Bisa dekat ya di sana juga. Iya, iya. Ya, Jadi kontrol terus ini. Ya kedua orang ini orang tua saya juga kontrol gitu tiap bulan. iyalah orang tua Pak Eri. Ayo kita doa Pak Eri. Tak doa ya Pak. Ya, ya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Tuhan Yesus yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Bapa, bahwa Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, yang layak dipermuliakan. Pagi hari ini Bapa hamba berdoa untuk hambamu terkasih Pak Heri Tuhan. Kiranya Engkau berkati, urapi Pak Heri, pakai Pak Heri lebih dan lebih lagi dalam melayani Tuhan. Biarlah setiap apapun yang diambil bagian dalam pelayanan, biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang harum, menjadi mesbah yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah roh Allah yang Tuhan tempatkan di dalam hati Pak Heri boleh senantiasa menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Diberkati Pak Heri dalam segala usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus Engkau campur tangan, memberkati, mengurapi sehingga semua usaha pekerjaannya boleh berhasil beruntung 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Diberkati juga Bu Yulis sebagai istri yang setia, pendamping yang luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan Yesus pakai dia juga Bapa, supaya dia juga boleh membawa keluarga ini semakin melekat, semakin cinta Tuhan. Diberkati juga kesehatan Bu Yulis Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang memulihkan Bu Yulis, recovery 100%. Seluruh organ-organ tubuhnya diberkati menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, bahkan jantungnya sempurna normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, diberkati juga Papa Pak Heri dan juga Mama Pak Heri. Di masa tuanya kami percaya mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Berkati kesehatan mereka Bapa, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan Yesus yang urapi, Tuhan Yesus yang berkati, sehingga tubuhnya sehat, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Berkati juga anak-anak Pak Heri dimanapun mereka berada, baik dalam studi mereka, diberkati menjadi anak yang cerdas, pintar, pandai, bahkan the best, bahkan selalu memuliakan Tuhan. Proteksi mereka dari segala pergaulan-pergaulan bebas Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba serahkan keluarga Pak Heri ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, makasih Pak Ronald untuk Ya, doanya. sama-sama. Oke, kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi ini buat kasih rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga keluarga Pak Ronald. Saatnya kami berdoa untuk keluarga Pak Ronald. Tuhan memberkati. Tuhan tolong dalam pekerjaan pelayanannya. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpah atas kehidupannya Tuhan. Untuk bisa hidup di dalamnya. Tuhan tolong, Tuhan berikan satu kemampuan Pak Ronald menghandle semua keluarga ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga anak Sian yang
dalam kondisi juga perlu pemulihan kesehatannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pulihkan. Tuhan bekerja di dalamnya. Semuanya itu hanya terbaik untuk kami Tuhan, untuk keluarga Pak Ronald. Apa yang Tuhan kerjakan semuanya terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang berdoa untuk istrinya. Benda Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan hati untuk bisa melayani keluarga ini dengan baik. Demikian juga untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang memberikan satu hati untuk bisa mengasihi. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Heri buat doanya Pak. Tuhan Yesus Oke, memberkati. sama-sama. Tuhan memberkati. Lu aku mau doa lali gak tak buka ya Pak Titus. Pak Titus unmute. Nggak tahu ya Pak Heri. Iya, aku mau doa lali gak tak buka audio nih. Pak Heri sama saya Pak Titus di main room Pak. Oh, dari tadi tiba-tiba muncul di grupnya Pak Eko sama Pak Andreas sih. Aku mau doa mau lali gak tak buka audio nih mau Pak Titus. Penampakan nih orang-orang. Halo Bu Titus. Wita. Karena Itu macam ya. Minyak rusak kan. Mana Bu Ana? Ya Pak Eko. Mana si Bapak Bos? Di mana Pak Leo katanya Bu Ana? Tidur Mas Yan Pak. Waduh, tuh, capek kali ya. Ya tadi sampai padahal sudah tidur. Ya. Ayo kita yel-yel yuk. Silakan Pak Erik untuk yel-yel. Jangan sembunyi terus. Pak Erik. Pak Eri, Bu Yani. Iya, siap Pak Ronald. Dari mana tadi kok agak Ayo, Pak Ronald yang mimpin. jeda waktunya itu. Ayo yel-yel Pak Erik. Sekalian Kok saya ditutup ya nanti ya. Anda kan hostnya. Pak Erik Ya jangan makanya saya bilang yel-yel sekalian ditutup. Saya kan hostnya. Aduh, ya. Ya, kita akan yel sebelum kita tutup dengan doa ya. Warga saat teduh, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. Keep on praying. Tadi saya sudah doa bangsa dan negara loh, Pak Ronald. Oh ya udah Pak Ronald ini. saya tukar aja kalau gitu Pak Erik. Kalau dua bangsa dan negara. Ya silakan Bu Venda. Ya, udah oke. Mari kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan melalui pujian, melalui firman, dan kami boleh saling mendoakan ya Bapak. Kiranya biarlah berkat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi bekal buat kehidupan kami. Dan sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, memimpin setiap jalan-jalan kami Tuhan, sehingga semuanya boleh selaras dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati bagi yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen.
Ya, makasih Bu Venda, makasih. Ya, Ya, makasih Tuhan Bu Yesus Ana. Terima kasih memberkati. Terima semuanya. kasih Pak Titus buat firman-Nya Pak pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus Ya, thank memberkati. you.